Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Area Narko dan sahabat saya Gustir ya. Hari ini ada berita yang cukup mengejutkan dan mengerikan sebenarnya. Miris juga, bisa dibilang miris ya, karena sebenarnya sepele sih. Iya. Cuman tindakan dari korbannya terlalu berlebihan ya. Maksudnya korban ini kasusnya kasus pencurian. Ya. Ya silakan Bang dibacakan. Ya, ini seorang bocah berusia 13 tahun, inisialnya MIS, mengalami penganiayaan setelah kepergok mencuri ikan teri. Oh, ikan teri. Ikan teri yang sedang dijemur. Jadi totalnya hanya setengah kilo lah. Setengah kilo. Kira-kira 30 ribuan seperti itu ya. 40 lah ya. Jadi tidak cuma mengalami penganiayaan, korban juga terbakar. Mengapa dan bukan di. Itu agak ada bedanya. Jadi ketika ketahuan mencuri, itu si korban itu sempat diinterogasi, disekap, kemudian dimasukkan ke dalam kamar mandi dan kemudian disiram. Dimandikan namanya kan? Dimandikan. Kalau dimandikan bensin. Diangkat gini ya. Iya, betul. Ya, dimandikan dengan bensin hingga korban ketakutan dan melarikan diri dan kesakitan karena matanya kena cairan BBM itu. Iya. Kemudian pas lari gitu ya Bang, pas lari tersambar oleh api kompor. Katanya pemilik rumah sedang masak, tapi jam setengah satu malam. Apa jualan ini kayaknya? Ini yang belum tahu. Makanya kita buat terbakar. Iya. Karena disebutkan memang tersambar dari tersambar kompor. Api, dan korban dan juga korban pencurian dan juga anaknya infonya juga terkena api, tapi tidak terlalu parah. Nah, kalau korbannya sendiri hampir 70 atau 80% gitu badannya itu terbakar, sehingga sampai hari ini 80. masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan. Ini ada video. Ada videonya, kita lihat. Tadi reporter kita mewawancarai ibu kandung dari korban. Makan potato mah. Tadi kami dibawa, tadi polisinya datang. Ada berapa? Pakai sampai dapat maskeran, dapat tisu. Kak, atas nama siapa Kak? Atas nama Eka Meranis Tumorang. Kronologinya ini gimana Kak? Pada saat kejadian, anak saya memang tidak ada di lokasi TKP. Cuman saya ditelepon dan dibilang anak saya dibakar. Pas saya tiba di tempat kejadian, anak saya sudah telanjang, tidak memakai baju karena dia dibakar. Setibanya kami di rumah sakit, anak saya tengok sudah di ruang IGD dan sudah dalam pengobatan 2 hari. Saya bertanya dengan anak saya, dia bilang dia mencuri ikan teri. Ikan teri itu saya tanya berapa kilo yang kamu ambil, nggak sampai sekilo Mak. Itu di hari apa itu Kak? Di hari Jumat tanggal 26 jam 1 gitulah kejadiannya. Jadi saya tanya ikan teri ini taruh di mana, anak saya bilang ditaruh di sininya, di celana. Terus begitu ketahuan sama yang punya ikan teri, si istri telepon si suami. Terus nggak lama si suaminya datang, dia rangkul anak saya tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri. Si pelaku mengambil minyak bensin, dan pada saat itu juga anak saya dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi anak saya disiramnya pakai bensin. Terus anak saya menangis karena matanya pedih terkena bensin. Nggak lama si pelaku masak air. Jadi katanya anak saya ini karena mata sudah pedih nih, anak saya berlari ke depan melewati api kompor, tersambar api kompor tadi lah anak saya, jadi dia terbakar gitu Pak. Dan pada saat kejadian yang membakar anak saya pun badannya terbakar juga dan juga anaknya terbakar juga. Jadi pada saat itu ada 4 yang masuk rumah sakit, 3 yang berobat jalan cuma 1. Itu siapa aja Kak? Yang membakar anak saya bernama Bonar Panjaitan, dan anaknya yang terbakar itu namanya Aldo Panjaitan, dan satu lagi saya tidak kenal Pak. Nggak kenal. Nama anak kakak siapa? Yang terbakar korban anak saya
Namanya Muhammad Ilham Siregar. Berusia berapa kak? Usianya 14 tahun. Jadi ini gimana kak untuk kelanjutannya? Ya, sebenarnya mau berdamai, tapi gimana ya? Saya mau berdamai, tapi dengan catatan, dengan persyarat apa yang saya minta mereka memenuhi, saya berdamai. Karena anak saya ini sudah terbakar badannya 80% dan tidak main-main. Apabila anak saya tidak diobati, itu kan masih konyol Pak. Kalau mereka mau persyaratan apa? Nah itu tadi keterangan dari ibu si MS ya. MS. Karena memang kita sedikit agak sulit ya, karena awalnya MS ini mencuri gitu kan. Kalau kita sebut pelaku, dia juga jadi korban gitu kan dalam apa ya? Ini bisa dibilang upaya percobaan pembunuhan juga ini sebenarnya. Iya, Masa betul. anak-anak sampai dimandikan bensin ini kan agak apa ya, nggak perlulah menurut saya. Kalaupun mau menghukum, istilahnya kalau seumuran ini nggak sampai dimandikan bensin yang, kecuali entah Apa maling mungkin motor atau perampok mungkin ya mau kan? menakut-nakuti, tapi kalau Kalau kayaknya menakut-nakuti, berlebihan caranya. enggak lah Bang. Berlebihannya caranya ya. Masa sampai diguyur kan itu udah. Dimandikan bensin ya. Iya, Kan itu- pasti ketakutan lah. Wih, kita sendiri pun kalau udah Iya, aku aja dimandikan ketakutan. bensin Pasti berdebat down juga. lah. Iya Kan. Bang, apalagi konon masih anak-anak gitu kan. Kalau misalnya mau memberi hukuman kan semestinya ya Panggil enggak- aja orang tuanya ya, kan. ataupun disuruh berdiri, pukul aja betisnya ya kan. Iya, Udah. suruh jalan jongkok kan. Ya, jalan jongkok. Heeh. Ya kan, atau tiarap lah atau apa, masa dimandikan bensin ini kan. Iya. Makanya sudah mengarah ke percobaan pembunuhan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi itu. Nah, ini kita langsung saja ke reporter kita untuk bertanya lebih lanjut. Ada Aprianto. Halo Apri. Halo, Ya, selamat sore, Bang Agus Bung dan Bang Anton. Arai. Halo. Selamat sore. Halo Bang. Ya. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Nah, ini gimana Aprianto? Kelanjutan dari persoalan ini gimana setelah kejadian? Apakah pihak dari si anak membuat laporan atau seperti apa gitu kira-kira? Silakan Toh. Kalau untuk saat ini Bang, dari pihak si anak ini masih berpikir Bang. Tapi untuk laporan ke polisi udah ada sampai Bang informasinya. Dan dari PPA tadi udah sempat datang ke rumah sakit juga untuk mencari tahu kebenarannya Bang. Dan kalau dari ibu korban ini keinginannya Bang ingin berdamai karena dia tidak punya biaya untuk membayar rumah sakit saat ini karena totalnya sudah sebesar 12 juta Bang selama 1 minggu. 1 minggu ya. Gitu Bang. Iya Bang. Ini tidak bisa di cover oleh BPJS atau bagaimana Apri? Untuk saat ini nggak bisa di cover dari BPJS Bang karena kata ibu korban ini adalah termasuk tindak pidana Bang, bukan kecelakaan murni Bang. Oh, gitu. Karena dasarnya dia menjadi korban adalah awalnya karena ada tindak kriminal begitu ya. Sehingga BPJS tidak Iya, bisa mengcover. gitu ya. Iya Bang. Iya. Kalau dari polisi sendiri gimana, Aprianto? Apakah misalnya nanti kedua belah pihak dipanggil untuk dilakukan mediasi misalnya? Iya Bang, nanti bakalan dipanggil kedua belah pihak, namun sementara belum bisa Bang karena kedua belah pihak masih menjalani pengobatan Bang. Karena keduanya mengalami luka bakar juga Bang. Kalau untuk pelaku yang menyiramkan bensin itu dirawat di rumah sakit yang sama? Iya Bang, mereka bertiga itu kemarin sama-sama di rumah sakit Angkatan Laut Belawan Bang. Iya. Dari pihak pelaku yang juga korban pencurian, apakah sejauh ini kan ada wacana untuk perdamaian Aprianto? Apakah dari pihak pemilik BP lah BP namanya BP pemilik pengeringan ikan teri, apakah menanggapi permintaan dari tuntutan pihak dari, korban korban. karena untuk berdamai begitu?
Kalau itu belum bisa dapat dipastikan bang, karena keputusan itu baru tadi bang. Baru tadi. Setelah ketemu sama pihak PPA bang. Dan Baik. dari pihak BP pun belum bisa ditemui bang, karena masih menjalani pengobatan itu bang. Karena cukup serius juga bang luka bakar yang dialami BP dengan anaknya bang. Dari pihak rumah sakit bagaimana, Apri? Apakah sudah ada keterangan? Tadi dari pihak rumah sakit tidak ada bisa saya dapatkan bang, karena pihak rumah sakit nggak ada di rumah sakit bang. Karena udah sore juga. Oh, tidak ingin memberikan keterangan begitu ya? Iya bang. Ya. Oke. Ya, baik. Oke, jadi bukan pihak rumah sakit tidak ada di rumah Ya. sakit ya, tapi memang belum mau memberikan keterangan gitu ya. Ya. Kalau gitu loh bang. Oke. Baik. Baik, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut terkhusus kepada polisi, kemudian kepada BP yang menyiramkan bensin seperti apa, karena kalau dari pihak si orang tua sudah bersedia berdamai begitu kan, apakah nanti tawaran berdamai itu diterima atau enggak, itu mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut Aprianto. Ya. Oke bang, nanti saya akan follow up lagi bang berita selanjutnya bang. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Baik. Apri. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore bang. Oke. Ya. Nah, itu laporan dari Aprianto. Memang dia sedikit agak gugup ya, karena memang pemain baru juga. Tadi Pihak katanya rumah sempat sakit tidak ada di rumah Tadi sakit. katanya sempat ada insiden. Tadi Aprianto melaporkan bahwa ketika dia melakukan wawancara dengan ibu korban, pihak rumah sakit kalau bisa jangan di sini wawancaranya, di luar, ada gitu. di luar, dan mereka sempat meminta untuk menghapus rekaman. Tapi akhirnya tidak, rekamannya tetap diinikan, Iya. tapi tidak ini, dan mereka tidak ingin memberikan keterangan Ya, sebelum nggak apa-apa, polisi gitu, nggak memberikan apa-apa. keterangan resmi itu. Nggak apa-apa itu. Tapi kalau untuk yang menghapus kan kita nggak bantu rumah sakit. Enggak, sebenarnya rumah sakitnya enggak masalah. Iya, dan ya rumah kan? sakit sebenarnya juga tinggal ngobrol aja bahwasanya ya sudah kita tangani gitu Iya, kan. iya. Ini dokter kita kerahkan ini dokter kulit gitu aja gitu ya. Mungkin karena takut Mungkin karena perihal uang 12 juta yang tentara ya. Iya, dan BPJS tidak bisa mengcover itu barangkali Ya ya. itu terlepas dari itu Iya. kan gitu bang. Tapi kalau Barangkali soal mereka- penanganan kan misalnya Iya, bisa. kan sudah ditangani. Makanya harusnya Iya. rumah sakit ini harus dilatih juga sebenarnya Iya. untuk memberikan keterangan-keterangan yang istilahnya ya apalah, keterangan yang istilahnya yang komprehensif lah, iya dan yang biasa yang gitu biasa. kan nggak yang sampai pertanyaan kita menjurus kenapa rumah sakit nggak membantu, ya nggak gitu juga. Iya. Sebenarnya sudah diterima dan dirawat saja itu sudah Iya, karena ini sesuatu yang bukan bagus, salah dari kalau kita iya. pakai diksi Betul, salah atau tidak, betul. ini bukan dari pihak rumah Bukan. sakit. Rumah sakit sudah melakukan prosedur ya. Iya. Nah, terlepas dari biaya pengobatan itu ya atas tergantung kepada para orang korban dan pelaku Iya, juga. kecuali tadi misalnya kan ada pasien di rumah sakit lagi menjalani operasi laser begitu kan, tiba-tiba dokter kentut sehingga terbakar gitu. Iya, ada kejadian di Cina soalnya. Di Cina ya? Di Cina. Jadi pasien ini lagi Kok bisa? lagi operasi dia terkentut. Jadi gasnya itu gitu nyambar. Bisa. Bisa, Bang. Bahaya kentut ya. Makanya. Kok- Karena operasi laser. Oh, jadi- laser berkontaminasi dengan gas. H2S ya? Iya. Itu H2S namanya kalau di kimia. Itu 12. terbakar Bang asli. Terbakar Ada ya? di Cina. Bahaya kentut nih berarti ya. Makanya gitu. Iya. Nah, terkait dengan peristiwa ini juga itu kita mendapat info bahwa dari pihak korban ini sebenarnya sudah berulang katanya. Oh gitu. Sudah pernah. Ya, sudah 2 kali atau 3 kali begitulah, dan sudah sempat tapi bukan sama si ini. Oh ya, tapi kan tidak semestinya Terlepas dari itulah, lah, ya, ya terlepas maksud dari saya kita sebagai apa ya, orang yang punya pikiran yang orang dewasa gitu kan, masa langkahnya sebegitu ekstrim gitu menghadapi anak-anak begitu. Anak-anak ini kalau nggak perlu sampai dimandikan bensin. Oh ya. Sudah ketakutan, misalnya udah kau diikat aja, saya bawa lah kau ke polisi gitu aja pun udah ngedropnya dia itu kan. Pasti. Ini sampai dimandikan bensin berarti kan ada upaya. Makanya saya bilang kalau ini
kait-kaitkan ada upaya juga percobaan pembunuhan juga gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan dengan baik lah oleh dan polisi. Si adik bisa lekas sembuh gitu ya. Mengingat luka bakar 80% itu terbilang cukup serius gitu. Berarti sudah ada daging yang terbilang matang. Baru Gitu. 80%. Kalau sudah 80 berarti ada daging yang matang dan itu memang sedikit susah untuk sekali Bang. apain. Apanya itu apa istilahnya? Untuk Jaringan-jaringan pulih, yang sudah Iya. rusak akibat terbakar itu yang susah untuk penyembuhannya dan kemungkinan nanti kalau memang sembuh itu bakal menimbulkan cacat seumur hidup. Iya, Karena kulit-kulit yang lengket itu pasti dia kan Iya. mengkerut dan nah ini yang bisa makanya penanganannya Harus dioperasi biasanya. Iya dan memang harus betul-betul intensif lah perawatannya gitu kira-kira. Ya itu berita yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua juga tak kalah bikin Miris. geleng-geleng kepala juga ini. Iya, ini di Jalan Kirap Remaja, Dusun 15, Desa Sesmayang, Kecamatan Sunggal ini terkait dengan sengketa tanah yang berkepanjangan berkepanjangan ini sekolah dasar Yayasan Pendidikan Al-Hidayah itu beberapa ruang kelasnya disegel oleh warga sekitar katanya. Sehingga anak-anak tidak bisa belajar. Jadi tadi pagi mereka belajar itu di emperan kelasnya. Jadi di luar ruang kelasnya. Pintu kelasnya itu ditutup pakai kayu, dipalang pakai kayu. Nah, ini menurut kepala sekolah yang diwawancarai oleh wartawan kita, ini ada pelakunya 3 orang kemarin dan kenal orangnya. Lele semua ini kayak kalau dari namanya memang Pak-Lik lah. Pali semua. Nah, ya kenal dan sempat berbicara dengan kepala sekolah tapi tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu hingga akhirnya anak-anak itu harus belajar di ruang kelas, luar ruang kelas di emperan sekolah. Dan ini peristiwa ini sudah lama juga. sebenarnya. Sudah lama. Waktu itu sekitar beberapa bulan atau setahun lewat lah. Gitu juga. Karena sekolah ini awalnya kan memang sampai sekarang tidak memungut biaya ke siswa gitu kan, dan memang di seberang sekolah sana juga ada juga sekolah lain tapi bayar. Nah jadi sehingga memang banyak sekali yang tidak suka lah istilahnya ya. Bukan bilangi sekolah yang di seberang sana enggak, tapi mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak senang dengan tumbuhnya sekolah. Padahal kan keberadaan sekolah juga bagus gitu ya bagi masyarakat sekitar. Menurut kepala sekolah itu sekarang itu ada anak-anak dari tidak kurang 200 warga, 240 ya, yang bersekolah di situ. Dan sebelumnya sudah banyak lulusan, makanya kan cukup membantu. Tapi ya memang karena persoalan sengketa lahan ini ya. Tanah wakaf ya. Ya masa sih tanah wakaf diributi gitu ya. Ini ada videonya ya Bang? Ada videonya, kita lihat dulu. Sekitar pukul 11 itu ya, 11 anak-anak masih belajar, datang 3 orang masuk ke ruangan saya, bilang, "Pak, saya mau segel ini ruangan kelas yang di itu katanya, yang di dekat masjid. Bapak saksikan ya, kami minta Bapak saksikan sama guru-guru." Saya terus menolak. Kan jadilah argumentasi bla bla, jadi argumentasi nggak jadi apa. Mereka keluar, mereka tunggu murid keluar dan mereka langsung pasang itulah kayu yang di depan pintu itu. Mereka buat gembok mereka, kunci mereka, itu kejadiannya. Sampai hari ini ya itu masih belum dibuka. Jadi sementara anak-anak ya kita apa adanya, yang penting anak-anak tetap belajar walaupun belajar di emperan kelas. Kalau yang nyegel sendiri siapa itu Pak kira-kira? Ya, yang menyegel sendiri yang 3 orang itu yang datang, namanya Irwan Syah, Suprayetno dan Sumarno. Warga sini juga Pak? Warga sini. Ya, dan sudah saya laporkan ke Polrestabes Medan.
Jadi itu sengaja memang sudah ada gejolak masyarakat, orang tua siswa sudah geram itu mau buka itu, cuman saya hadang karena saya biarkan supaya proses hukum tetap berlanjut. Bagus, tetapi itu diusik oleh orang-orang yang tidak punya hati nurani, ya, tidak punya hati nurani, tidak berperasaan, mengusir mereka dari ruangan belajar mereka. Kira-kira ada dugaan lain nggak Bang, entah karena ada sekolah lain di sini? Ya kalau itu saya tidak bisa berkomentar terkait itu. Yang jelas saya selaku kepala sekolah ini tidak setuju, tidak sepakat atas kejadian ini. Pak, ada berapa murid Pak di sini? Di sini ada 240 murid. Sekolah di sini gratis Pak untuk? Iya, SPP-nya gratis, bahkan seragam olahraganya gratis. Ya, kalaupun ada anak kurang mampu, seragam, sepatu dan tasnya pun kita belikan. Ada di support dari pemerintah juga Pak dana di sini? Ya, kita support, kita cari-cari donatur. Kalau gaji guru ya dari pemerintah, dari bantuan dana bos. Guru-guru di sini juga gajiannya 4 bulan sekali Bang. Tunggu cair dana bos, dirapel baru gajian gitu. Ya semuanya sini niat ikhlas, niat tulus. Memang saya sebagai pendidik, guru-guru dan yayasan memang niat ikhlas, pengen beramal soleh ya untuk memajukan kehidupan bangsa. Oke. Nah itu tadi ya, memang miris juga ya, di satu sisi kita punya niat untuk membantu, niatnya ya gaji pun kadang dirapel gitu ya, namanya juga guru-guru guru swasta apa namanya istilahnya, enggak ya, itu termasuk guru yang P3K itu, enggak honorer itu, enggak ya kan? Ini, makanya ini yang sulit. Kenapa sih 3 lele ini pingin sekali menutup sekolah itu gitu. Kalau memang kecuali sekolah itu misalnya mengajarkan sekularisme ya kan, mengajarkan apa namanya ajaran-ajaran terorisme ya silakan ditutup gitu gitu ya kan. Ini kalau misalnya sekolahnya membantu, tadi disebutkan bahwasanya ada orang kurang mampu difasilitasi gitu, kenapa gitu? Apa harus nyewa atau bagaimana? Ya kalau itu kan tinggal dibicarakan kayak mana gitu kan. Jangan sampai inilah terlalu apa ya. Ya kadang-kadang juga antar apa ya, kalau sengketa wakaf ini memang sulit ya. Sulit ya kan? Tapi kan maunya dipandang lah sisi positifnya begitu. Ini kan bukan misalnya ada tanah wakaf terus dibangun barak narkoba kayak di Binjai itu mungkin bakar aja gitu ya. Tapi ini kan namanya sekolah gitu untuk kemaslahatan umat gitu. Ya terlepas itu sengketa gitu, maksudnya kan bisa ada ya banyak memang yang seperti ini sih. Tanah wakaf dari atuk-atuknya dulu sudah diwakafkan untuk kegiatan kemaslahatan umat begitu kan, tapi kemudian keturunannya barangkali punya kepentingan tersendiri, mau jual ke pengembang gitu ya, mau buat ternak lele atau apa kan kita nggak tahu ya kan. Itu ada tanah kita di sana, harta kita jual aja, enak kali orang tua maki ya barangkali begitu kira-kira ya. Memang kasus-kasus ini nggak punya pertimbangan bahwa itu sekolah dan itu untuk kemaslahatan gitu ya. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara soal pahala dan sebagainya, kalau kita kalau cerita pahala memang ya mengalir terus gitu kan. Iya. Karena kan cuman kalau zaman sekarang ini pahala napi 10 kan. Gitu kan. Makanya urusan nanti lah itu yang penting. Coba lah ini kan untuk apa ya, untuk anak-anak di lingkungan itu juga gitu, bukan untuk yang lain. Ini kita mungkin langsung saja ke Bung Pian. Halo Pian. Bung Pian. Masih gelap tuh. Oke. Bang Arai dan Bang Agus. Bintang kita sama ya. Hari ini bintang kita sama. Oke. Baik, Bung Pian, ini gimana ceritanya ini? Setelah disegel, kemudian apa sih nanti ke depannya langkah dari sekolah? Apakah itu dibiarkan saja? Karena ini kan terbilang mengganggu ya, apalagi anak-anak ini kan perlu tempat belajar yang tenang gitu, namanya juga mau menuntut ilmu gitu. Ya silakan. Ya baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para aktivitas terkait penyegelan sekolah yang mengakibatkan ratusan murid terpaksa belajar di emperan sekolah. Saat ini pihak dari sekolah sudah melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Medan. Memang tadi sempat ada sejumlah orang tua murid yang juga datang ke sekolah dan ingin memaksa untuk membuka segel yang dipasang oleh 3 orang warga di sana agar
anak-anaknya ini bisa belajar di ruangan tersebut. Namun pihak sekolah menolak. Dia mengatakan bahwasanya biar pihak polisian saja yang membuka segel tersebut karena kejadian itu juga sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Namun sampai tadi menjelang sore kita di sana belum ada pihak polisian yang ke lokasi sekolah untuk membuka segel tiga ruangan yang disegel ini, Bang. Ya, Pian, berapa kelas total yang disegel? Ya, ada sekitar 3 lokal yang disegel oleh 3 orang warga di sana karena ruangan di sana memang ada ruangan lantai 2, Bang, ada lantai 2-nya. Jumlah ruangan di sana sekitar ada 7 ruangan begitu, Bang, dan 3 yang disegel. Sudah berlangsung berapa hari, Pian, penyegelan ini? Ya, penyegelan ini sendiri, Bang, berlangsung kemarin, Bang, tanggal 31 itu sekitar jam 11 ke 12 itu, Bang, setelah para siswa ini pulang. 3 orang warga ini awalnya mendatangi kepala sekolah dan mengatakan akan melakukan penyegelan di sekolah tersebut karena diduga tidak senang karena berdirinya sekolah di sana. Setelah itu kepala sekolah sempat menolak akan hal itu, namun ketiga orang pria itu langsung keluar dari ruangannya dan langsung menuju ke 3 ruangan yang tepat berada di samping masjid dan langsung melakukan penyegelan, Bang. Ketiga orang ini sebenarnya, Pian, ini mengatasnamakan siapa gitu? Hubungannya apa dengan sekolah ini? Apakah mereka pemilik lahan atau gitu ya? Keluarga dari pemilik tanah wakaf terdahulu atau pertu preman tua setempat? Ya. Apa hubungannya mereka sama sekolah ini? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk datang segel ini katanya gitu? Nah, gimana, Pian? Menurut keterangan dari kepala sekolah, Bang, 3 orang ini mengatasnamakan warga, Bang. Namun tadi kepala desa sempat mengatakan bahwasanya memang kepentingan orang itu di sana, mengatakan bahwasanya karena lokasi sekolah itu bersampingan dengan masjid, kepala desa mengatakan bahwasanya warga itu meminta sekolah itu untuk tidak ada di situ karena akan ada pembangunan, Bang, di masjid itu, Bang. Mau bangun apa masjid itu kira-kira? Menara 800 meter atau? Ya, kayak Masjid Agung. Iya. Lebar kan? Apakah gimana, Pian? Artinya katanya ingin ada pelebaran ataupun perbaikan di masjid karena sekolah ini bangunan sekolah ini mengganggu, Bang, menurut mereka itu, Bang. Namun kepala sekolah ini mengatakan saat mereka itu datang tidak ada, Bang, membawa surat apapun terkait perihal tanah di sana, Bang. Mereka hanya barbar begitu, Bang, datang minta untuk disegel dan langsung melakukan penyegelan, Bang. Pihak pemilik tanah sendiri bagaimana, Pian? Yang memberikan tanah ini sebagai wakaf, apakah ada memberikan pernyataan atau bagaimana? Ya, terkait hal itu memang, Bang, informasinya bahwasanya tanah ini diwakafkan dari tanah PTP, Bang, begitu, Bang, untuk dibangun tempat ibadah gitu ataupun sekolah begitu, Bang. Berarti ini statusnya awalnya dulu adalah HGU begitu ya. Kalau memang statusnya ini adalah HGU, siapa saja sebenarnya bisa memanfaatkan itu selagi memang ada koordinasi dengan pihak terkait gitu kan? Atau kembali ke pemerintahan nggak? Harusnya begitu. Harusnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang nih ya. Harusnya. Iya. Kenapa ada yang merasa memiliki gitu ya? Kalau memang HGU ya, bukan milik orang per orang. Iya. Ya berarti kalau HGU itu kembali kepada pemerintah sebenarnya. Kecuali kalau udah ada yang mengklaim tanah itu dan membuat sertifikatnya gitu, ke BPN. Nah, tapi ternyata menurut Pian tadi orang yang datang yang 3 orang itu tidak bisa menunjukkan surat apapun. Iya. Nah, dari informasi terakhir tadi dari kawan kita yang satu lagi, Pak Indra Gunawan. Pak IG ya? Ya, Pak IG. Ya, pihak
Dinas Pendidikan Deli Serdang sendiri sudah memberikan pernyataan, Pian, bahwa mereka meminta agar segel itu dilepas gitu. Walaupun sekolah ini di bawah naungan Kemenak gitu kira-kira. Tetap di bawah mereka katanya. Oh gitu di ya. bawah distrik. Itu belum ada ya. Sampai sejauh ini belum ada perkembangan baru ya, Pian. Masih tetap Palang itu masih tetap ada di sana ya. Tetap ada di sana, Bang, karena pihak sekolah ini masih menunggu pihak polisian yang akan membuka segelan itu, Bang. Mereka tidak mau membukanya sendiri, Bang. Oke, baik. Oke, Pian, itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut. Apakah polisi akan ikut turun tangan misalnya untuk memediasi masalah ini, dan bisa juga nanti diminta memang alas haknya mana, orang yang ribut itu alas haknya apa kira-kira. Kalau memang ada alas haknya ini dari siapa, kemudian apa gitu. Iya, kapan misalnya kalau itu HGU dari PTP itu kapan kira-kira dialihkan menjadi milik pribadi misalnya. Ya, itu saja, Pian. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Alay. Oke. Ya, itu tadi dari Pian ya. Sama bintangnya. Sama ya. Kalau orang nggak tahu ini apa gitu. Itu yang kedua. Kayaknya dia dari Bir Bintang tadi itu. Iya. Kayaknya dia dari utara. Saya agak ke atasnya, yang dari pinggiran Cina. Ya, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ya, berita ketiga kita ke tebing tinggi ini terkait. Pernah kita bahas juga ini di sini terkait dengan penemuan jenazah perempuan yang di kawasan tebing tinggi, dan kemarin itu diduga korban selain dibunuh juga diruda paksa. Nah, dan ternyata ini pelakunya sudah ditangkap. Nah, bukan dugaan kemarin kan laki-laki yang dicurigai itu teman dekatnya yang baru ya, yang sedang PDKT sama dia, yang waktu itu ketika dimintai keterangan oleh polisi yang bersangkutan marah karena menganggap nggak ada itu katanya kan. Nah, ternyata kemarahannya ya bukan satu alibi sebenarnya, karena pelaku sebenarnya justru adalah paman dari si korban Nanimia Elvina 17 tahun, dan pelakunya bernama Is Ramadan 37 si Is tahun. Ini nganggur, mukanya jelek. Tapi dia duda. Duda anak 3. Oh, gitu ya. Jadi sebelum dia sebelum melarikan diri kan, begitu penemuan jenazah itu dia gawat nih gitu kan. Nah, dia itu sempat melarikan sepeda motor juga. Sepeda motor jenis sepeda NMAX punya tetangga. Pinjam dulu lah katanya. Minjamnya sampai ke sana, Riau. Jauh juga. Bukan minjam namanya. Nah, begitu diamankan, pelaku pun akhirnya dibikin cacat polisi. Kasih hadiah lah, kalau istilahnya kan dihadiahi timah panas. Timah panas ya, dua kakinya jebol ya. Bagus memang, harusnya lututnya. Karena perbuatannya sadis begitu kan. Iya. Ini ada videonya ya? Ada video slide, yang lama dan slide foto biar nampak sedikit wajah tampannya. Madan namanya. Panggilannya Madan. Ya. Sandalnya Enggak, itu kayak celana apa itu yang hitam-hitam itu? DH itu. Udah lengket tanah Pak, bisa Pak. Yang berbentuk saja, tidak perlu utuh. Tuh. Udah jebol Pak, udah apa? Udah aja. Yang berbungkus saja Pak. Ada ini enggak Pak? Pak, jatuh Pak, ada cangkul enggak Pak? Cangkul. Ya, Bapak Ibu yang tidak berkepentingan tolong keluar. Tolong keluar, ya. Tolong keluar, Bapak Ibu lebih ya. Slopnya sih itu katanya, makanya lah itu anaknya, katanya itu anakku itu slopnya katanya. Anak umur berapa tahun Bu? Anaknya tuh 19 tahun itu ya. SMA kelas 2. Namanya siapa? Namanya Tina. Hah? Tina.
SMA mana? SMA mana dia? SMA 3. SMA 3 apa ada lapang sana? Dia hilangnya kemana katanya, mau kemana? Nggak ada Pak, semalam itu dia pulang ke rumahnya. Ah. Katanya mau kemari, uangnya itu pas lewat. Tahu-tahu disuruh nggak ada. Berarti Ada siapa di rumah lo, katanya kemari Kak, kata mamanya nggak ada. Langsung dicariin, HP-nya mati. Terus kontak terus. Selama sebulan ini ya? Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, mamanya pulang. nama kakak siapa kak? Siapa? Asia. Nggak ada kontak apa-apa. Setiap kali pun anaknya nggak suka malam-malam, nggak mau keluar-keluar lah. Kita bawa dulu ke rumah. Nah, itu Ya, tadi itu tadi. cuplikan singkat waktu penemuan jenazah dan evakuasi ya. Iya, jadi ketika hendak diringkus korban, kata polisi itu melawan sehingga dilumpuhkan dengan timah panas. Ternyata 4 Ray anaknya, duda 4 anak si Madan ini. Cuma kita belum tahu nih kira-kira apa yang membuat si Madan ini nekat melakukan perbuatan itu terhadap keponakannya sendiri. Barangkali reporter kita sudah mengetahui bagaimana kronologis sebenarnya. Ada Anugrah Nasution, ya. Bung Wai. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, selamat sore Bung Wai. Wah, untung saja rambut diikat ya, kalau enggak mirip dengan Isra Ramadan ya. Ya, silakan. Wai, ini gimana ini Wai? Apa kira-kira motifnya? Apa karena memang ingin melampiaskan hasrat saja atau memang ada faktor lain kira-kira? Nah memang tadi ada informasi tambahan yang kita dapat mengenai kronologis pembunuhan. Nah jadi ini Bang, semalam kan belum kita ketahui kapan peristiwa itu terjadi dan bagaimana kejadian itu. Nah tadi sudah dijelaskan ternyata peristiwa itu terjadi pada Minggu di tanggal 31 Juli 2022 lalu. Nah memang pada saat itu ada hajatan atau di rumah dari kakeknya si korban ini. 1 hari setelah hajatan begitu, di hari Minggu itu dia disuruh oleh pelaku ini. Nah jadi pelaku dan korban ini ternyata tinggal bersama di rumah kakeknya begitu, di jalan Dr. Hamka, Kecamatan Bulian, Kecamatan Bahjenis. Satu rumah, Wai? Satu rumah, karena ternyata mereka satu rumah karena memang si korban ini tinggal bersama kakeknya di sana. Nah dan si ini adalah anaknya atau mereka ini memiliki hubungan itu dari istri atau dari ibunya si korban ini. Nah pada saat itu si korban ini Bang sedang berdua di rumah kakeknya, karena kakeknya di sana itu juga ada menyewakan kayak warung internet dan PlayStation gitu. Jadi karena ada hajatan semalamnya, jadi itu tutup. Kemudian dia disuruh untuk pergi ke jalan KF Tandean yang tidak terpaut jauh dari lokasi. Kemudian untuk memberikan sejumlah uang begitu, mengantar sejumlah uang ke rumah saudaranya. Nah di tengah jalan ini, tepatnya di Jalan Dr. Hamka ini, di sebuah gudang. Karena melihat situasi memang saat itu sepi, si pelaku ini membuntuti ya dari belakang, kemudian memanggil korban. Karena korban ini merasa tidak terancam begitu ya. Kemudian dia mendatangi si pelaku ini. Ternyata si pelaku ini sudah ingin melakukan ruda paksa begitu ya kepada korban dengan membawa dia masuk ke dalam gudang yang memang itu gudang aspal yang memang sangat luas begitu dan sudah tidak berpenghuni. Nah di sana itu pelaku ini kemudian membekap korban ini dan mengancamnya dengan gunting. Namun karena memang pelaku ini korban ini tidak mau menuruti apa keinginan pamannya ini, dia kemudian melawan. Dari situ kemudian si pelaku ini kemudian membekap dia sampai tewas dan kemudian menutupin jenazah atau korbannya ini dengan jadi sempat juga digali sedikit lubang ya, sekitar nggak sampai sepelipis gitu Bang dari rambut. Awalnya ini kemungkinan dugaan ini mau dikubur, tapi karena
si korban ini sudah atau si pelaku ini sudah panik, dia meninggalkan begitu saja. Kemudian ditutupi dengan pohon pisang begitu, karena di situ juga arealnya semak-semak. Kemudian setelah melakukan aksinya, si pelaku ini pulang kembali ke rumah kakeknya itu, kemudian melakukan aktivitas selama hampir 3 minggu lamanya seperti biasa begitu, karena dia merasa belum ada penemuan mayat. Nah, ketika penemuan mayat itu kemudian mendengar kabar kalau jenazah korban ini sudah berhasil ditemukan begitu, dia di situ mulai panik begitu, dan kemudian dia meminjam kendaraan milik tetangganya, yang itu yang kemudian dibawa kabur oleh pelaku ini ke daerah Riau ya, Riau di mana si pelaku ini juga akhirnya diamankan polisi di sana pada tanggal 28 Agustus kemarin, atau tepat seminggu ketika dia lari dari kasus pembunuhan yang dia lakukan. Nah, memang runutannya itu sudah hampir sampai hari ini sudah 1 bulan lamanya, Bang, begitu, Bang. Berarti setelah melakukan pembunuhan, korban melakukan aktivitas seperti biasa ya? Pelaku melakukan aktivitas seperti biasa ya. Berarti memang ada psikopat nih sepertinya ya. Jadi polisi menaruh kecurigaan terhadap yang bersangkutan itu ketika dia menghilang itu ya, Wai? Ya. Jadi memang karena setelah kejadian memang awalnya tidak ada kecurigaan karena dia tidak pergi ya, Bang. Setelah melakukan tindakan tidak pergi, namun ketika korban sudah ditemukan, dia di situ langsung pergi dari rumah, dan yang membuat curiga itu awalnya adalah dia melarikan sepeda motor milik tetangganya itu begitu. Tidak pulang hampir 1 minggu, dan itu yang menjadi alasan polisi juga untuk mencari dan mengikuti jejak-jejak pembunuhan ini begitu, karena awalnya juga ada dugaan kalau si Alif ya, Bang. Alif itu korbannya yang teman korban yang kemarin sempat janji ketemu, namun rupanya bukan untuk bertemu, melainkan ada suruhan begitu yang dari pelaku ini untuk mengantarkan uang. Nah, ternyata itu yang membuat si korban ini ternyata pergi dari rumah tanpa permisi, bukan untuk bertemu dengan si Alif begitu, Bang. Berarti si Alif ini disuruh si pelaku ya? Enggak, si Alif ini hanya messengeran dari Facebook, Bang. Alif ini nggak ada hubungannya ya sama sekali dengan kasus ini. Tidak ada. Sebenarnya mereka hanya kecurigaan dari keluarga, karena pada saat itu keluarga berhasil membuka Facebook korban ini dan melihat itu adalah jejak terakhir sebelum si korban ini menghilang. Ada janji ketemu. Berarti dengan Alif ini tidak sempat bertemu ya? Tidak sempat bertemu, Bang, karena dia keluar dari rumah itu hanya untuk mengantarkan uang yang disuruh dari si pelaku ini ke rumah saudaranya begitu. Iya. Oke, baik, Wai. Barangkali itu saja. Nanti bisa di follow up lebih lanjut seperti apa penanganan kasusnya. Itu saja, Wai. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Ray dan Bang Agus. Selamat sore. Nah, itu tadi laporan dari Wai ya. Untung diikat rambut. Kalau enggak mirip juga sama Isra Maden. Sawah Hundan. Ya, baik. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Tadi yang pertama menyangkut seorang bocah dimandikan bensin ya, Bang? Dimandikan bensin dan akhirnya terbakar sampai 80% ya. Dan ini cukup menarik perhatian, termasuk juga dari warganet yang mengikuti Tribuners ya, kita bilang Tribuners yang mengikuti segmen Selamat Sore Medan ini, dan banyak juga yang memberikan komentar di sini, termasuk salah satunya Bang Repi Simbolon. Nah, beliau ini menyinggung Kak Seto. Iya, Kak Seto kemana Kak Seto? Lagi modif rambut kayaknya. Memang ya Kak gitu-gitu Seto aja modifnya. Sedang jadi perhatian karena komentar beliau soal terkait dengan anak dari Bapak Sambo dan Ibu Putri yang katanya wajib didampingi. Nah, ini para Tribuners ini menghubungkan dengan itu. Kak Seto kemana? Ini anak yang ini juga perlu dilindungi ya kan? Terima kasih netizen ya sudah mengingatkan. Dan memang ini kasusnya juga masih masih ambigu lah, karena
di satu sisi juga orang tua dari si anak pengennya sebenarnya berdamai karena dia juga bingung untuk menutupi biaya itu gitu ya. Ini orang tua tunggal nih. Ya, dengan harapan bisa si penyiram bensin bisa menutupi biaya itu biayanya gitu. Karena cukup besar ya, sampai 18 juta. 12. Hah? 18 ya. 18. Sampai hari ini, dan kemungkinan ini akan bertambah terus kan. Karena umum ya. Iya, karena memakai umum dan tidak di-cover oleh BPJS. Nah, tinggal menunggulah bagaimana ini, apakah terjadi perdamaian atau bagaimana, dan polisi kemungkinan akan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Semoga terjadi win-win solution lah. Ya. Bisa berdamai lah. Bisa berdamai. Karena kriminal ringannya sebenarnya, walaupun kalau dibiarkan yang ringan ini bisa jadi berat kan, dari ikan teri setengah kilo bisa jadi TV, kulkas gitu ya, atau bisa jadi pencurian ikan yang membuat Ibu Susi dulu marah-marah kan. Nah itu betul. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tadi soal masalah sekolah ya, di mana sekolah disegel oleh 3 pria dengan alasan sekolah mengganggu katanya. Karena akan ada pembangunan masjid katanya. Sebenarnya sih kalau menurut saya bisa didialogkan gitu ya, karena ini kan lahannya lahan HGU gitu ya. Kecuali ini adalah lahan pribadi, mungkin saja bisa didebatkan, tapi gitu pun sebenarnya masih bisa dibuka ruang dialog gitu. Ya, walaupun itu punya pribadi ya, karena misalnya karena sudah jadi wakaf untuk kemaslahatan umum. Iya, dan ini kan dibangun sekolah yang memang sekolah gratis diperuntukkan untuk masyarakat sekitar juga. Bukan gitu. Sekolah yang berbayar. Bukan, kalau sekolah yang berbayar tadi. Kecuali dia bisnis gitu kan, mahal uang sekolahnya sampai 25 juta. Nah itu entahlah ya. Itu wajib diambil. Iya kan. Kalian dapat untung, kami yang punya tanah nggak dapat. Itu oke lah. Ya kan? Bisa. Tapi ini sekolahnya gratis, anak-anak nggak mampu juga ditolong gitu ya. Iya. Apa sih kira-kira kenapa sih nggak mau saling mengalah gitu? Kalau misalnya alasan masjid, ya sudah sepantasnya lah orang-orang masjid ini kan orang-orang yang tingkat keimanannya bisa dibilang lebih sedikit tinggi daripada orang-orang seperti saya misalnya ya. Kita mengibaratkan diri lah ya. Saya misalnya kan ya kenapa tidak ulas asi begitu ya, kita cari jangan sampai bakbuk gitu. Ini kan mengganggu juga anak-anak yang pengen belajar gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi ini menyangkut masalah kasus pembunuhan seorang siswi SMA ya. Pelakunya ini ternyata adalah paman korban yang seorang pengangguran. Jadi memang ketahuannya karena begitu jenazah ditemukan dia melarikan diri dan mencuri sepeda motor. Nah inilah kalau sudah panik itu sudah panik ini segala sesuatu yang logis itu jadi hilang. Ya kan, dia tidak bisa berpikir lagi. Ya kan, kenapalah dia ini bukan ini criminal mind istilahnya ya. Kenapalah dia kalau mau melarikan diri harus mencuri punya orang lain. Dan kenapa harus dia lari orang? Kenapa dia lari? Ya kan? Harusnya diam-diam aja gitu. Misalnya, bukan kita mau mendukung dia, enggak. Kita nggak mendukung sama sekali. Kalau perlu makanya saya bilang tadi dengkulnya dikasih jadi tempel. Kan? Itu karena memang akal itu kalau sudah panik gitu kan, jadi nggak ini lagi gitu. Iya. Dari awal sebenarnya pikirannya itu kan dipertanyakan kan, dia tinggal satu rumah sama keponakannya, kemudian berupaya memperkosa keponakannya itu, gitu kan. Apa yang mendorong dia ya, itu kita belum tahu. Nanti mungkin akan terlalu tinggi. Karena duda kan. Mungkin banyak makan telur bebek ini. Bisa jadi. Atau baru kusuk kretek. Lancar kan, peredaran darah itu lancar ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti dia bisa dihukum berat lah. Maunya belum ada nih sampai sekarang, hukum kebiri ini juga belum ada. Makanya orang-orang bisa kan nggak di Indonesia dihukum kebiri itu? Kemarin katanya katanya sudah, tapi masih abu-abu karena khawatir kan kalau misalnya nanti disahkan, dijalankan pejabat oknum kan barangkali misalnya ada oknum yang ikut mengesahkan, dia pula yang kena kan susah.
Susah. Tapi kan? bentuknya kalau kebiri itu dalam bayangan orang seperti seperti di zaman kerajaan-kerajaan di Tiongkok dulu kan, memang betul-betul dipak ya kan? Itu enggak lah, disuntik. Iya, disuntik biar nggak tidak bisa lagi beraktivitas tidak bisa menjadi tonggak lagi gitu. Nggak bisa ya. Iya. Oh gitu. Iya. Pengertian kebiri itu bukan di penggal ya. Enggak lah. Sadis kalau dipenggal memang. Sadis makanya. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Iya. Sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, saya ingin sedikit membahas menyangkut masalah fenomena kemunculan geng motor di mana-mana, Bang. Ada lagi ya? Jadi tidak hanya di kota Medan, bukan di Medan, Binjai, Deli Serdang, dan kemarin di Asahan, Kisaran gitu. Nah, ini fenomena yang cukup cukup mengerikan sebenarnya, karena saya tidak tahu apa motivasi anak-anak sekolah sekarang ini cenderung ikut gemar gitu, bangga dirinya menjadi geng motor. Apa karena ada afiliasi organisasi tertentu gitu kan? Karena sepemahaman saya dan pengalaman saya waktu misalnya kuliah, ada memang organisasi organisasi tertentu memang ya, yang dia afiliasi juga ke kelompok-kelompok geng kendaraan gitu ya. Agar semakin kuat backgroundnya begitu. Dia geng motor juga anggota ini dia gitu. AA gitu. Nah, saya menduganya ke sana. Maka dari itu memang perlu dicarikan solusinya ini, Bang. Ini karena cukup gawat sebenarnya kalau misalnya anak-anak muda sekarang rajin dan ramai-ramai menjadi geng motor ini. Cara berpikirnya ini sudah jauh dari standar gitu maksudnya. Ini apa gitu motivasinya, apa karena pengen terlihat jago gitu atau terlihat keren nggak ada keren nggak ada keren dungu ya. Makanya saya bilang geng motor ini orang-orang tolol gitu ya, yang cuman beraninya rame-rame gitu ya, yang berkerumun gitu ya, kayak kecebong gitu ya. Barusan ya kejadiannya di Medan ya. Kemarin. Itu tawuran ya, betul. Kan tawuran orangnya itu berafiliasi juga. Tadi ada info juga soal tawuran di Jalan Sutrisno gitu. Ini ada juga afiliasinya dengan geng. Makanya ini agak aneh gitu. Kenapa kok gembira sekali gitu menjadi geng motor dan ikut gitu, kalau kau mati gitu kira-kira kau bangga juga gitu atau kasihanilah orang tuamu di rumah. Kan itu kan, berpikirlah ke sana. Gitu. Ketika sedang ada ngajak-ngajak ada ini, bayangkan wajah orang tua tuamu, gitu, bapakmu, bapak kau mungkin yang jadi kuli gitu, bapak kau yang lagi ngangkat pasir gitu untuk nyari uang sekolah kau, uang sekolah gitu cara untuk membeli sepeda motor itu, kredit misalnya gitu, kan kreditmu belum lunas kok pakai untuk jadi tawuran. Makanya kan? Ini kan otakmu itu makanya saya ini fenomena yang semestinya perlu disikapi sebenarnya. Ini nggak bisa serta merta misalnya kejadian tangkap nggak bisa gitu. Ini makanya harus ada sebenarnya formula khusus memang, apakah semacam dibuat psikolog itu ya, dari datang dinas ke pendidikan dan polisi misalnya gitu kan, ada strategi khusus lah, karena kalau ini dibiarkan berbahaya sekali gitu, Bang. Datang ke sekolah-sekolah mungkin memberikan edukasi di sekolah bahwa geng motor itu goblok gitu ya. Datang dan ke sekolah, kemudian juga saya berharap ada razia rutin sebenarnya, tidak hanya sekolah tapi melibatkan polisi dan BNN gitu. Jadi dibuat semacam program, Bang. Jadi ada juga ke narkoba tuh kan. Iya betul, makanya dibuat semacam program agar polisi, BNN, kemudian dinas pendidikan ini mengadakan satu kegiatan sama-sama, misalnya jalan nih hari ini sekolah ini, tapi secara acak. Gitu, dilakukan razia, ini tiap lokal diperiksa tasnya, karena kan anak-anak ini sekolah bawa parang gitu. Harusnya sekolah bawa pulpen loh sama buku gitu. Ini kok kalian bagus mau ngeladang atau mau cemana gitu maksudnya ya. Ini nggak masuk di akal saya gitu. Nah, selain dilakukan razia itu juga harus diperiksa urinnya gitu, diperiksa. Ya kalau memang terbukti positif ya langsung aja diambil tindakan, ya kan, direhab lah ya kan, dikurung aja lah, dikurung ya, biar nggak ini gitu, untuk sterilisasi juga. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya memang
baru-baru pandai make gitu. Baru-baru pandai, istilahnya kalau orang-orang di warung bilang ini baru-baru pandai nyabunya ini ya gitu kira-kira. Jadi agak euforia ya bahasa sok kan? jago. Iya, norak gitu. Norak, Makanya saya bilang ini dungu, orang-orang dungu dan tolol gitu. Ya buat adik-adik yang masih bergabung geng motor dan suka tawuran, berhentilah menjadi orang dungu dan cobalah lebih meningkatkan kreativitasnya begitu ya. Banyak jalan untuk. Misalnya pengen jadi road race nggak apa-apa. Gitu kalau mau memang balapan ya banyak ya kan. Tapi resmi, tapi gitu resmi. Ya. Atau main musik gitu ya, silakan. Ada yang hobi berpuisi ya berpuisi gitu ya. Ada yang olahraga ya olahraga gitu. Mau main tinju misalnya, saya hobi berkelahi bang, gimana cara melampiaskannya? Jadi petinju gitu ya. Saya atau suka ikut kali mukulin orang bang. Ikut pencak silat gitu ya, tinju. secara ini gitu. Tinju kan. Ada kawan kita tuh Pak Baho. Iya betul. Pelatih tinju ya kan. Kalau memang mau ya dengan teknik-teknik yang betul, siapa tahu bisa jadi petinju betulan kan. Iya, petinju nasional. Ikut PON, ikut SEA Games. Iya, enggak bertindak tolol, parang-parangan. Terus kalau tangan kau putus nanti kau bisa ini gitu. Bisa apa pikiranmu ke depan gitu. Kalau tangan kau hilang satu gitu, terus kuping kau hilang gitu. Itu pikiranmu ada nggak sana gitu kira-kira. Aku agak gondok kalau ingatlah orang tua pasti itu. Kalau saran dari aku lah, ingatlah orang tua di rumah, ingat ibumu, ingat bapakmu, orang-orang yang bekerja keras untuk menyekolahkan. Iya, jangan kau sia-siakan itu kan. Ya barangkali itu saja bang. Mudah-mudahan kayak orang tua kali ya. Ya harus kita ini karena berbahaya kalau tidak kita ingatkan gitu. Karena semakin banyak belakangan yang seperti itu kan. Belatung ulet nangka ini harus kalau alangkah rusaknya bangsa ini ketika satu generasi misalnya seperti sekarang. Iya, setolol itu. Bagaimana negara ini ke depan kan? Iya. Entah apa yang diperebutkan kita nggak tahu. Kecuali kan perang bunuh-bunuhan itu ada dapat misalnya, di sana ada lahan dekat ini proyek baru yang dibangun misalnya itu di Helvetia lagi dibangun perumahan besar. Di situ kita main. Nah, biar kalian berhadapan dengan Pak Edi misalnya. Gitu ya, tajuk ini parang-parangan gak ada gunanya untuk apa gitu. Mungkin kan? Biar keren aja gitu. Biar keren. Aku keren-keren secara tolol ini. Berapa kali pernah jumpa seperti itu. Lempar. Yuk kita lari sana gitu kan. Gak ada gunanya gitu. Gunanya lah ya. Ya, mungkin itu saja lah ya. Pesan-pesan dari kami lah agar teman-teman bisa sedikit lebih berpikir cerdas dan realistis gitu. Agar tidak membuat orang tua kita sedih gitu melihat kalau kalian cacat gitu kira-kira. Ya itu saja, terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan ini dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya ucapkan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, sampai ketemu lagi di video berikutnya.